Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Dan Der Panzer atau Die Mannschaft Jerman memastikan diri lolos sudah pasti ya, karena setelah dua kemenangan mereka sebelumnya melawan Skotland dan Hungaria kan sudah pasti lolos, tapi sekarang memastikan itu adalah juara grup. Ya, kalau sampai mereka kalah lawan Swiss pada dini hari tadi, mereka akan menjadi runner up. Juara grupnya Swiss, makanya itu pertarungan bagi Jerman itu untuk memperebutkan juara grup seperti hidup mati buat mereka. Ya, kalau soal lolos saya bilang tadi kan udah pasti, tapi bagaimana mereka harus juara grup. Kalau dengan juara grup artinya ini akan lebih mengukuhkan superior mereka sebagai tuan rumah dan tidak terkalahkan. Itu yang paling penting, artinya tren positif bagi tim asuhan Julian Nagelsmann ini. Dan hampir saja mereka tersandung ya, sebelum ada gol penyama kedudukan yang dibuat oleh pemain pengganti Niklas Füllkrug. Pemain ini yang menyelamatkan Jerman dengan tandukan kepalanya di injury time ketika melewati waktu normal 90 menit, ada plus 2 di sana, dan ketika menerima umpan juga dari pemain pengganti David Raum dari sisi kiri, dan dia menanduk bola dengan sangat tepat. Tidak berdaya penjaga gawang Jan Sommer, ya hanya terpaku di tempat, dan ini adalah gol penyama kedudukan. Hampir saja Jerman runner up. Kalau Jerman kalah dari Swiss, maka Jerman kemungkinan besar akan bertarung dengan runner up grup B. Pasti adalah Italia. Ya, ini walaupun itu masih bisa berubah, tapi mungkin Italia. Dan ini seru berhadapan langsung dengan juara bertahan di Euro pada edisi yang lalu. Tapi ketika mereka menjadi juara grup, mereka berpotensi menghadapi runner up grup C. Tapi tidak main-main juga, bahaya juga dari grup C bagi Jerman. Kalau Inggris terpeleset, bahaya melawan Slovenia. Inggris bisa turun di peringkat kedua dan Jerman langsung duel dengan Inggris. Dan ini duel klasik ya, yang pasti salah satu di antaranya harus tersisi. Sayang memang tim-tim unggulan kalau sudah bertarung di 16 besar, namun harus tersisi. Walaupun Jerman lebih difavoritkan, tentunya lebih diunggulkan karena mereka sebagai juara, sebagai tuan rumah. Ya, oke. Kita melihat bagaimana penampilan melawan Swiss. Sebenarnya Jerman itu baik, unggul dari semua statistik, dari semua aspek. Di lapangan mereka oke, penguasaan bola yang tinggi, yang bahkan mencapai 67%. Kemudian mereka bisa melepaskan sampai mungkin ada 18 tembakan, 3 on target, sama on target dengan Swiss. Swiss memang lebih sedikit tapi lebih efektif. Mereka mungkin tidak sampai 5 dalam hal percobaan menembak, tapi sama-sama 3 on target. Tapi Swiss lebih dulu unggul. Ada gol Jerman pertama dari Robert Andrich ke gawang Swiss, masuk memang di menit 18 kalau nggak salah, tetapi dianulir oleh wasit VAR karena ada Jamal Musiala yang disinyalir mengalami handsball ya, atau mendapatkan dia handsball tipis saja, dan ini dilihat oleh wasit untuk membatalkan gol dari Andrich. Kalau Jerman unggul duluan mungkin akan beda situasinya. Tapi setelah itu di menit ke-28 baru ada gol dari Ndoye setelah menerima umpan dari Remo Freuler di sisi kiri pertahanan Jerman, atau di kanan di posisinya Joshua Kimmich di sana, dan dimanfaatkan dengan baik ya oleh Ndoye. Ini lebih cepat arah berlari dia dari Jonathan Tah, bek tengah Jerman ya, akhirnya juga tuh ditarik keluar, dan ini memang memperlihatkan bahwa ada kelemahan Jerman bermain dengan formasi Tah dan Rudiger, karena itu terlihat Tah kurang begitu cepat. Jonathan Tah ini pemain dari Leverkusen, dan dia tertinggal dari pergerakan yang antisipasi yang baik dari Ndoye untuk menggetarkan gawang Manuel Neuer. Setelah gol ini memang Jerman agak tersentak. Memang terus menekan, tapi sampai babak pertama selesai, babak kedua mereka berusaha dengan pressing yang tinggi. Ya, Nagelsmann memainkan skema seperti biasa, tidak ada perubahan. The winning team yang dia mainkan sama seperti ketika mengalahkan Skotlandia dan Hungaria. Tapi sekarang Swiss, ya, dengan penampilan mereka yang sangat baik, ya, pressing juga Swiss yang oke. Mereka tentunya mempelajari bagaimana Jerman menang melawan Skotland dan Hungaria, dan Swiss tampil bagus, lebih bertahan, lebih dalam, menyulitkan bagi pemain Jerman untuk bisa masuk lebih jauh ke pertahanan Akanji. Di sana ada Vlaar sana yang bermain ya, Fabian Schär, sehingga ada Rodriguez juga di belakang, dan ini membuat Musiala di depan ya, apalagi Kai Havertz ya, kemudian mereka dengan Gundogan, ada Florian Wirtz, itu agak kesulitan. Tapi counter attack dari Swiss ini yang berbahaya ya, sehingga itu bisa mendapatkan gol mereka menit ke-28. Babak kedua sebenarnya ada gol juga dari mereka, tapi dianulir karena offside dari Benjamin Vargas yang masuk di babak kedua. Dan sebelum Jerman bisa mendapatkan gol belasan mereka ya, artinya Jerman terhindar di sini dengan kekalahan mereka. Jadi
Mereka tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan, 2 menang dan 1 imbang, nilai 7 bagi mereka. Swiss ada di posisi kedua. Makanya Swiss itu nantinya akan berhadapan ketika mereka berada di peringkat kedua grup A dengan mungkin Italia yang menjadi runner up, karena juara grup pasti akan direbut oleh La Furia Roja, Spanyol. Itu yang terjadi di antara pergerakan grup A dan grup B. Hongaria menang melawan Scotland 1-0. Ya, lewat Kevin Sobo yang membuat gol ini di menit terakhir, dan mereka berharap untuk menjadi salah satu tim terbaik peringkat ketiga, nilai 3, karena mereka mengalami 2 kekalahan, dihajar oleh Swiss dan dihajar oleh Jerman. Tapi masih ada harapan karena ada 4 tim peringkat ketiga terbaik yang akan melengkapi posisi 16 besar di Euro nantinya, karena juara 1 dan juara 2, juara runner up itu langsung lolos. Nah, 12 tim ini akan ditambah dengan 4 tim, akan dipilih dari grup A sampai grup F. Ya, tentunya akan dilihat. Kalau poinnya 3-3 semua sama, tentu akan dilihat dengan selisih gol yang lebih tinggi siapa di antara semua grup ini, dan 4 akan diambil untuk maju ke 16 besar. Oke, nah kita lihat, kalau bisa dikatakan Jerman punya keseimbangan permainan di antara tim utama dan tim cadangan. Makanya pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Julian Nagelsmann itu baik, tetap Jerman mengendalikan permainan, ya, tidak menurun. Tekanan mereka lakukan terus sampai di babak kedua dan memaksa Swiss untuk terus bisa bertahan dengan kendali di tengah. Saya pikir dengan ada Kapten Ilkay Gundogan, kemudian ada Toni Kroos yang pemain pembeda, ya, yang terus bisa memberikan passing-passing akurat. Sangat baik kombinasi dia dengan Robert Andrich di tengah. Dan ini menjadi tumpuan kekuatan Jerman sejauh ini di Euro. Karena Nagelsmann itu tidak pernah mengubah satupun pemain untuk masuk langsung di starting 11. Ya, itu yang bagi kelihatan bagi Jerman untuk bisa bermain, ya. Kita akan tunggu nantinya sampai di babak selanjutnya apakah Jerman itu bisa terus melangkah. Ya, kita lihat nanti, karena berdasarkan nanti di undian mereka akan berhadapan dengan tim peringkat kedua di grup C. Ya, apakah itu mungkin ada tim-tim yang kuat yang bisa diharapkan, jangan sampai Inggris ada di sana, tapi ke Slovenia mereka bisa atasi, atau Denmark mereka bisa atasi lah, ya, walaupun tim-tim yang sangat kuat. Serbia tim yang sangat bagus juga yang bisa mereka hadapi. Nah, setelah itu mereka akan ketemu langsung dengan Spanyol kemungkinan di perempat final. Ya, ini sudah rame. Kalau dengan Spanyol siapapun akan tersisih. Kalau Jerman bisa lolos dari Spanyol, Jerman ketemu dengan Hongaria karena Jerman ada di atas. Grup atas ini sangat kuat, ya. Ini keras di atas. Jerman ada Spanyol. Bayangin kalau Jerman ketemu Inggris di babak 16 besar. Setelah Inggris, Spanyol, Portugal. Itu yang ditunggu banyak orang. Jadi memang Jerman ada jalan terjal buat Jerman. Setelah jadi juara grup, ya, mereka harus bisa menghadapi lawan-lawan yang sangat kuat sampai ke final. Kemungkinan bisa dengan mereka ketemu dengan Italia di final atau ketemu dengan Prancis. Ya, kita tidak tahu perjalanan Jerman akan sampai sejauh mana, tapi kalau melihat dari tren positif mereka bisa melenggang lebih jauh lagi di Euro. Dengan saya Bung Rovan untuk mereview hasil pertandingan Jerman dan kemungkinan Jerman akan berhadapan dengan tim mana di babak selanjutnya. Ciao.